Tanya orang, Pak, sholat isya udah dikerjain belum, Pak? Oh belum, ini lagi pengajian, ntar sholat isya jam 8. Oh iya udah Pak, makasih ya. Kita jalan lagi. Kenapa? Belum boleh kita sholat di situ, karena imam masjidnya belum memulai sholat. Kita nggak boleh mendahului imam masjid. Poinnya di situ. Ya. Mungkin memerintahkan imam memerintahkan untuk qomat. Ini biasanya jarang terjadi di kuliah atau lainnya. Nah, dari dulu kejadian, cuma baru-baru ini aja yang nggak kejadian. Dari zaman Kiai Muhammad Arif itu, Haji Raja, kalau Haji Raja belum datang, siapa yang berani qomat? Gitu kan? Maksudnya nggak ada kata-kata silakan gitu. Iya. Jadi begini, tidak harus disebutkan, ayo dah, gitu kan? Dengan datangnya si imam itu bisa dianggap sebagai istilahnya izin, gitu. Oh, imamnya udah datang nih. Gitu. Saya melihat di hampir semua tempat, terutama di pedesaan gitu ya, di masjid di kampung saya di Pokok itu begitu juga. Kan biasanya orang Jawa di sana itu kan antara azan dan qomat pakai puji-pujian tuh, yang tombowati apa dia baca tuh. Itu setengah jam tuh udah dibaca itu, karena iya, sambil dia baca sholawat, sambil dia tengok itu rumahnya imam gitu, mana dia tuh lagi tidur imamnya. Kalau imam yang datang dia belum qomat gitu, tetap itu begitu. Saya melihat, dan dulu waktu saya belum ngerti, belum kenapa dikata qomat aja sih gitu kan, gitu kan. Ternyata begitu kita buka kitab, belajar lebih dalam dan sebagainya, oh emang begitu aturannya gitu. Nah itu sebelum ada imamnya belum dikomatin itu, dia terus aja masih tombowati lagi, balik lagi tombowati, tadi baca selawat, dibaca apa, terus saya bilang komat aja sampai dah, gitu kan. Nah, kita kan agak sabaran gitu. Ternyata memang ada aturan mainnya gitu, ada aturan mainnya, dan kalau bukan imam memberikan izin, dan izinnya imam itu dengan datangnya si imam. Begitu imam kelihatan nongol aja dari balik pintu rumahnya, jalan tuk-tuk, oh udah langsung Allahu Akbar. Oh berarti imamnya udah datang tuh. Nah begitu. Ya seperti itu aslinya sebenarnya. Kita di kampung kita dari dulu begitu. Cuman karena kampung kita sekarang udah nggak ada ulama aja, jadi udah komat dah, ulama nggak begitu. Nah begitu Haji Romli lewat, nah itu dia tuh ya udah imam tanpa diangkat dengan sendirinya. Bisa juga. Ada imam yang nggak pakai diangkat ya, karena imam benerannya tahu kemana begitu kan istilahnya. Ini ada orang rutin nih sholat terus gitu kan, haji lagi gitu kan. Udah dah secara tidak sadar jamaah, udah deh haji aja dah hari imam gitu kan. Bisa itu tanpa harus kampanye, tanpa apa. Emang dia yang paling hadir di situ, ya kan, dia yang paling layak, dia yang paling tua, paling ngerti, paling apa, ya silahkan saja. Monggo, karena imamnya kagak datang, imamnya lagi di mana itu gitu. Bisa kalau begitu. Oke, ada lagi silakan. Ya. Ini ada satu kasus yang saya alami sendiri, yaitu saya di acara pernikahan di daerah Cianjur Timur. Saya sholat sendirian di sholat. Setelah saya sholat zuhur, saya kan sholat ibadah zuhur. Nah, ketika saya sholat ibadah zuhur, ada orang datang, saya itu yang mau, saya di tempat untuk saya. Ya. Nah, setelah selesai itu gimana saya bilangin dari sini waktu itu saya. Bilangin maksudnya? Saya sholat bahagia. Ini tindakan dia itu nepok ini berikut. Dia mau ikut. Cuman pengen ngasih tahu, saya ini bukan lagi sholat zuhur nih, bukan dia. Gitu ya. Selesai itu. Oh udah selesai. Perlu dikasih tahu apa enggak gitu ya? Nah, gitu. Ya sebenarnya sih nggak perlu dikasih tahu. Kita kan mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu semua jenis sholat itu boleh dilakukan dengan berjamaah, walaupun antara imam dengan makmum melakukan dua sholat yang berbeda. Dan imam itu tidak disyaratkan niat jadi imam. Nah, jadi sholatnya boleh beda, dan niatnya pun juga tidak harus si imam itu punya niat untuk menjadi imam. Jadi sholat mereka berdua berjamaah itu sah hukumnya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kecuali kalau memang bentuk sholatnya beda, ya orang lagi sholat jenazah gitu kan, tiba-tiba main tepok aja gitu. Kita selesai, imamnya protes, kok kan ruku, nggak lihat dia ada makna itu kan. Itu lain lagi.
Atau mungkin jumlah rakaat imam lebih banyak dari makmum. Orang lagi sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat, makmumnya musafir, main tepok aja, dia kan sholat 2 rakaat misalnya kan. Nah nggak boleh, masa imamnya baru tahiyat awal, makmumnya salam, makmumnya berdiri lagi, ya nggak boleh gitu. Dua itu saja yang menghalangi. Selebihnya imam mau sholat apapun, makmum mau sholat yang lain, itu nggak ada kesalahannya. Begitu juga si imam juga tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam. Oleh karena itulah maka urusan tepuk menepuk itu juga sebenarnya tidak ada perintahnya, gitu. Dan harus hati-hati juga. Ya, kalau orang jago silat ditepuk begini kan dia bisa mentil dia, itu repot juga urusannya. Jadi tidak harus ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah mungkin dalam mazhab-mazhab yang lain memang ada syarat harus satu niat, satu jenis sholat dan sebagainya. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i enggak, semuanya itu boleh. Yang penting sholatnya tidak bertentangan. Yang kedua, jumlah rakaat imam tidak boleh lebih banyak daripada jumlah rakaat makmum. Ya silakan tadi. Masalah tinggalan rakaat. Ya. Kalau kita sholat zuhur atau sholat isya, ini kan tinggalan 2 rakaat. Itu yang benar yang mana kalau misalnya kita tahiyat 2 kali atau sekali? Tahiyatnya 2 kali atau sekali? Oh kita udah ketinggalan 2 rakaat. Jadi imam tahiyat awalnya udah ya? Udah selesai. Terus kemudian kita ngikut di rakaat yang ketiga berarti. Terus waktu imam tahiyat akhir, kita yang masbuk ini tahiyat juga kan? Tahiyatnya tahiyat awal bukan tahiyat akhir kan? Ya sudah. Terus begitu imam salam kita bangun lagi 2 rakaat. Ya kita habis itu terakhir ya tahiyat akhir. Pertanyaannya? Pakai tahiyat lagi, pakai tahiyat awal lagi nggak? Kan tadi udah bareng sama imam. Waktu imam tahiyat akhir kita kan tahiyat awal. Kan kita tinggal 2 rakaat. Jadi yang terakhir yang tahiyat awal. Berarti kan kita 2 rakaat itu, rakaatnya, ya kan? Tambah lagi 2 rakaat. Itu pakai tahiyat awal apa enggak gitu? Jadi setelah imam sudah tahiyat awal naik, kita ikutan. Imam kan udah selesai tahiyat awal. Ya, Iya, udah tahiyat awal. naik. Jadi imam lagi rakaat ketiga nih. Naik, Kita ikut. Oke. Begitu imam udah rakaat yang keempat, imam kan tahiyat akhir. Nah kita kan duduk juga tuh nungguin. Pada saat itu kita ngapain? Ya kita tahiyat awal. Udah kan? Nah begitu imam salam kan kita naik lagi terusin rakaat ketiga keempat. Pertanyaannya? Pakai tahiyat awal lagi apa gitu? Ya kan tadi udah. Kan tadi udah. Waktu bareng-bareng sama imam. Dia nggak pakai lagi ini. Nggak pakai lagi. Langsung tahiyat akhir aja. Iya. Bukan nggak pakai lagi. Sudahan kan. Waktu imam lagi tahiyat akhir, kita kan duduk juga. Taruhlah imam duduknya miring dia kan. Nah kita kan duduknya lempeng begitu kan. Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat juga. Cuman bukan tahiyat akhir, tahiyat awal. Berarti kan kita udah tahiyat awal kan. Nah begitu imam salam kita bangun lagi, kita nggak perlu lagi tahiyat lagi, kecuali tahiyat akhir terakhir tar gitu. Oke. Pertanyaannya gimana? Barangkali begini dari Gimana coba? barangkali menurut saya bahwa kita masuk rakaat keempat, bukan rakaat ketiga, rakaat keempat. Kan langsung tahiyat akhir tuh. Oh iya. Berarti imam rakaat keempat, kita rakaat pertama. Nah, waktu kita lagi rakaat pertama, Kan tahiyat tuh. itu tahiyat, ikutin imam. Oke. Yang kedua aja perlu tahiyat lagi, kan maksudnya gitu. Oh gitu. Oke. Ya, mungkin contohnya yang kagak nyambung kali ya. Benar. Ya, kita mesti tahiyat. Begitu kita pada rakaat kedua, kita tahiyat. Walaupun di rakaat pertama kita udah tahiyat juga. Jadi kita bisa tahiyat 3 kali. Bahkan kita bisa tahiyat 4 kali. Ya kan? Sholat apa? Sholat apa yang tahiyatnya 3 kali atau 4 kali? Coba ada jajarin. Apalagi apa? Sholat masbuk maghrib ya. Sholat masbuk maghrib. Kita ngikut imam lagi sujud terakhir, ya kan?
kita ikut sujud, begitu imam tahiyat kan kita tahiyat, ya kan? Begitu imam salam, kita baru 1 rakaat kan? Nah, kita sholat rakaat pertama, tak pakai tahiyat. Nah, tapi rakaat keduanya kita tahiyat lagi. Rakaat ketiga kita tahiyatnya 3 kali. 3 kali gitu. Atau kita dapat rakaat yang terakhir sama imam kan gitu ya. Nah, imam udah rakaat ketiga, kita ikut. Berarti kan kita sholat 3 rakaat, masing-masing ada tahiyatnya semua. Tahiyat yang pertama itu tahiyat ngikutin imam. Nah, bacaannya sebagaimana tahiyat awal. Nah, tahiyat yang kedua kan kita udah nggak sama imam tuh. Itu emang judulnya tahiyat yang tengah-tengah setelah 2 rakaat gitu. Nah, terus yang terakhir ya tahiyat yang terakhir. Berarti kita mengikuti mengerjakan 3 tahiyat. Oke, ada lagi? Udah bener ya tadi? Pertanyaannya kayak gitu maksudnya kali ya? Oke. Jadi tetap ada tahiyat awal. Ya, silakan. Kan di negara kita mazhab Imam Syafi'i mayoritas. Nah, ini ada kejadian orang sholat sunnah ada kunut. Dia nggak tahu itu maksud atau mesti itu lah kunut. Itu yang sebagai makmum apakah harus pulang atau memang ikutin aja imam? Imamnya langsung aja nggak pakai kunut. Kalau dia nggak sempat melakukan doa kunut dan imamnya kurang bijak, menganggap bahwa di dunia ini